Kalau kita bicara undang-undang tindak pidana pemberantasan pencucian uang, di situ bisa dimiskinkan, diambil untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Jelas itu ancamannya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita harus kawal. Kejaksaan Agung kita dukung. Sampai nanti ini siapa-siapa dalang di belakang itu. Karena yang saya amati ya, bahkan tempo hari salah satu pemerhati sudah menyampaikan terhadap perilaku-perilaku pencucian uang itu, bahkan sampai melibatkan 25 artis katanya. Ini harusnya menjadi announce konsentrasi aparat penegak hukum. Kalau pengamat sudah mulai menons itu, ya tentu cari tahu. Kita dukung, kita apresiasi juga announce itu. Soal pembuktian, itu tugas aparat penegak hukum. Untuk itu saya sampaikan, siapapun, terutama belakangan ini sering sekali terjadi. Misalkan lihat aja KPK. Kalau KPK mengembangkan satu perkara, sampai delik lanjutan itu dituntaskan. Dan ancamannya sangat tinggi, bos. Kalau Anda tanyakan tadi, apakah perlu dimiskinkan? Saya sangat setuju, miskinkan. Kalau nggak sesuai dengan profilnya. Bagaimana ceritanya? 2 tahun tiba-tiba menjadi milioner, tiba-tiba menjadi orang seolah-olah easy money. Nggak tahu kita dari mana juntrungannya. Itu gampang dilihat profilnya. Crazy rich, tiba-tiba. Kalau dia seorang pengusaha, pengusaha pun harus dilihat. Sudah berapa lama dia beroperasi? Sejauh mana dia ketaatan terhadap pajaknya dia? Itu harus dimonitor. Tetapi pola-pola biasanya yang saya amati ya, pelaku-pelaku pencucian uang itu, dia tidak mau transaksi lewat bank. Geser by hand, supaya nggak tergambar di situ. Karena kalau namanya digital kan bisa tergambar. Tetapi bukan berarti aparat penegak hukum tidak bisa memonitor itu, sangat bisa. Kita punya perangkat untuk itu kok. Awasi ketat. Banyak kok itu bermunculan. Saatnya kita bersuara, masyarakat Indonesia. Kalau pengamatan saya ya, biasanya nih pelaku tindak pidana pencucian uang itu melibatkan orang-orang terdekat. Misalkan istri, orang tua, ponakan, teman baik. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau Anda tanyakan apakah kemungkinan bisa diseret? Bagaimana nanti Kejaksaan Agung untuk membuktikan itu? Coba lihat. Begitu wahnya mereka, bahkan sampai punya private jet katanya. Private jet itu, bos, biayanya tinggi sekali. Harganya udah berapa? Jadi kalau ada tanya, ada nggak kemungkinan? Kalau menurut saya sih, feeling saya ada sampai ke sana. Tapi kita lihat nanti, kita nggak boleh suujon. Sejauh mana mereka memainkan peranan di situ. Dan biasanya ini adalah melibatkan banyak pihak. Tidak cukup sampai 16 orang. Saya dengar kemarin rilisnya Jaksa Agung, sudah sampai 16 orang yang menjadi tersangka. Terakhir itu suaminya artis itu, Sandra Dewi itu. Jadi kita dukung. Mari kita sama-sama. Perlu. Itulah kenapa harus ada LHKPN. Laporan harta kekayaan terhadap aparat negara. Tujuan daripada undang-undang itu adalah untuk memonitoring, memperkecil potensi seperti tadi itu. Nah, apakah perlu diawasi sampai tingkat daerah? Ya perlu sekali. Di daerah kan ada perangkat-perangkat aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian di sana ada. Bahkan perwakilan KPK di daerah beberapa provinsi ada. Itu perlu diwaskat. Jangan takut-takut demi kepentingan negara. Mau dibawa kemana negara ini kalau begini terus? Dan bukan hanya merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat itu sendiri, lingkungan, dampaknya. Apalagi habis ditambang, ditinggalkan seperti itu. Cari sampai ke akar-akarnya. Hukum itu harus tegak lurus, harus jadi panglima. Siapapun backingnya sih, karena perlu. Justru itu kita konsen ke gereja-gereja yang muncul tiba-tiba. Kita nggak tahu dari mana profilnya, dia kerja apa. Tiba-tiba mencuat di publik. Oh, dia punya kekayaan ini, seolah-olah gampang sekali cari duit. Perlu dong. Itulah gunanya aparat penegak hukum di situ. Banyak kok perangkat-perangkat daerah yang bisa dimaksimalkan untuk itu. Termasuk kita sendiri masyarakat. Anda semua juga penting. Pers sangat berperanan di sini sebagai kontrol sosial. Lembaga swadaya masyarakat. Dan sudah banyak kok lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membongkar itu. Tapi bahkan stagnan. Nah, untuk itulah kita perlu awasi terus. Sampai ke tingkat desa awasi. Karena pola-pola korupsi itu diawali juga dari tingkat dasar. Dan dengan adanya semua permainan di situ. Jadi awasi. Saya setuju harus diawasi ketat itu. Libatkan aparat penegak hukum
libatkan pers, libatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan libatkan pengamat-pengamat yang konsen terhadap kesejahteraan negara ini.